Ya baik, sahabat media Indonesia, senang sekali pada pagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa Sekjen DPP Partai Nasdem, Bang Hermawi Taslim, dan seperti biasa saya ditemani oleh Bung Ken Ertonutasoid, produser berita pemilu Metro TV. Bung Ken, Bang Hermawi, selamat pagi. Pagi. Saya langsung saja, ini kan kebetulan tema kita bagaimanapun menjelang pemilu. Tamu istimewa ya? Ya, siap. Kita mau cross check banyak isu ini pada Pak Sekjen terutama. Silakan. Ada berita menarik sebetulnya dari temuan survei beberapa hari terakhir ini. Nampaknya survei untuk pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar ini terus mengalami penaikan. Nah, kita mau konfirmasi terkait hal ini dari Pak Sekjen, apakah memang temuannya semenggembirakan ini, dan apa sebenarnya yang menyebabkan survei Anies ini beberapa bulan terakhir justru mengalami penaikan begitu? Ya, yang pertama selain survei-survei yang berkembang, kami juga punya survei internal. Memang benar tren Amin itu terus menaik. Terus mengalami penaikan ya. Dan itu sesuatu yang menggembirakan. Kalau ditanya kenapa, karena semakin banyak arus rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Oke. Perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Di samping itu, tidak ada hari yang kosong kami lewati. Terus menerus saya bersama Pak Anies, bahkan Natal, Tahun Baru, semua. Dirambah, hari ini beliau ke Lampung, nanti sore ke Manado, besok ke Sorong. Pak Mohaimin juga jalan sendiri, terutama basis-basis NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Intinya kita fokus menghadapi segala kemungkinan, termasuk peluang putaran kedua yang memang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kita fokus, tidak mau diganggu oleh macam-macam. Komunikasi jalan terus dengan semua pihak. Komunikasikan sebuah keniscayaan. Dan sampai hari ini trennya baik. Yang menggembirakan itu di mana-mana. Terakhir minggu lalu saya ke Solok, ke Sumatera Barat, 4 titik. Di sepanjang jalan, ibu-ibu datang sendiri. Kalau ngongkosi, kita pasti tidak sanggup. Tidak sanggup. Mereka datang sendiri. Mereka datang sendiri dan dengan ceria, semangat begitu. Walaupun ada hambatan sana sini. Itu saya kira bibit-bibit demokrasi yang menggembirakan ke depan, yang tidak boleh kita bunuh. Kita harus suburkan partisipasi publik yang seperti ini, ya kan? Kami tidak memakai terminologi relawan, kami memakai terminologi pejuang perubahan. Pejuang perubahan. Jadi ada 793, saya ulang 793 simpul pejuang perubahan yang sudah diakreditasi oleh Timnas. Luar biasa. Kita nggak bisa bikin apa-apa, kita cuma kita periksa, kita verifikasi, clear. Karena mereka butuh pengakuan juga kan, mereka butuh legitimasi juga. Mengklaim di mana-mana sebagai pejuang perubahan, lalu buktinya apa dan seterusnya. Jadi, dan kita senang mereka mengerti. Kita mengatakan logistik kita perlu, tapi logistik bukan segala-galanya. Republik ini dibangun tidak dengan logistik yang utama. Dan efektivitas ya, kalau saya lihat ya Bung Ken ya sama Pak Sekjen ya, kalau kita lihat penetrasi dan dari teman-teman tim Anies ini, terutama di media sosial maupun di lapangan, itu memang kelihatan energinya. Jadi sebenarnya spirit perubahan itu, Bang Taslim, seberapa menggelinding di masyarakat? Saya mengatakan di mana-mana bersama rakyat kita sedang mengejar takdir perubahan. Takdir perubahan setelah kita mencapai perubahan di istana, maka tugas kita mengawal Anies dan Imin. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Cukup 10 tahun ini pengalaman kita. Ya, Nasdem dari hari pertama kampanye Jokowi sampai hari terakhir periode kedua, boleh dicek jejak digitalnya. Bagaimana peran Nasdem. Kemudian bagaimana Nasdem diperlakukan. Tapi kesetiaan Nasdem, kesetiaan kepada rakyat, bukan kepada elit. Misalnya kenapa kami tidak keluar? Kami sudah janji kepada rakyat akan mengawal pemerintahan ini sampai hari terakhir. 5 tahun. Itu pesan Pak Surya Paloh. Kita akan terus. Yang paling penting dalam semangat kedaulatan rakyat ini kan rakyat, bukan siapa-siapa, bukan elit. Oleh karena itu
kami tetap teguh pada prinsip bahwa takdir perubahan ini kita sudah jalani. Waktu kami deklarasi 3 Oktober 2022, sebelum deklarasi, Pak Surya kumpul kita, dia mengatakan kita menempuh jalan terjal yang berliku. Ya, betul. Ini jalan yang tidak mudah. Dan tantangan pertama dari keluarga, dan itu benar. Tapi pelan-pelan keluarga kita yakinkan. Sekarang keluarga kita sudah menjadi bagian dari perubahan, juga yakinkan lingkungannya. Ketika ditanya, mengapa Pak Anies, Pak Surya juga menjawab ringkas. Why not the best? Ya. Dan 2 kali perdebatan, why not the best ini hampir terbukti. Tinggal 1 kali lagi, hampir jadi kenyataan. Saya ikut kemana-mana, kita membawa Anies dari Aceh sampai Papua, ampun tantangannya. Ketemu ular, ketemu apa, acara 15 di Papua, kita Natal nasional, semua tamu sudah di kursi masing-masing. Setengah jam lagi kita memakai aula Universitas Cendrawasih di Jayapura. Setengah jam kita dapat pesan dari rektor, izin kita dicabut. Kita kumpul para petinggi yang lain, kita bilang terserah kalian, kami kembalikan kepada masyarakat Papua. Tamu kita dari seluruh Indonesia. Waktu itu seluruh anggota DPR Nasdem yang merayakan Natal itu wajib datang di sana. Mereka sudah datang sana. Terserah. 30 menit terakhir. 30 menit. Akhirnya diizinkan juga. Ular di Banten, di Sumatera Barat, lain lagi. Kebetulan anak-anak yang cerita ular itu gimana, Bang? Cerita ular itu kan 1 karung ular sekian puluh ekor dilempar di rumah Wahidin Halim. Wahidin Halim itu gubernur Banten yang sekarang menjadi ketua Nasdem Banten. Ularnya baik semua, nggak mau keluar. Padahal sudah dibuka karung garamnya kan, nggak mau keluar. Di Sumatera Barat kebetulan anak-anak yang demo itu teman-teman juga segala macam. Tapi kami nggak bisa batalkan demo kami karena kami sudah terima uang, katanya. Ya udah kita akalin di bandara. Spanduk mereka balik. Jadi kewajiban mereka kepada penyandang dana sudah terlaksana, mereka demo tapi orang nggak bisa baca. Maksud saya, tantangan pasti ada. Jangan kita merengek-rengek kepada publik. Giliran susah, partai politik mengeluh-mengeluh, ngadu-ngadu kiri kanan. Kita hadapi. Sebahagian besar, ya, saya ulangi. Sebahagian besar tantangan yang kami hadapi, kami anggap itu vitamin. Kita juga kreatif kok di lapangan. Nah, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan banyak lagi. Sampean yang terakhir ini kan yang ditangkap sama Polda Jawa Timur yang terkait rencana penembakan Anies itu kan rame juga itu, Bung Ken, ya. Sampai itu ditangkap, hari ini kan keluarganya mengaku tidak tahu menahu segala macam, biar itu aparat. Ada temuan di internal gak, Bang, terkait ini yang terbaru itu? Temuan internal, ini sekarang prosesnya proses BAP. Tapi yang waktu di Pontianak saya ada, waktu desak Anies itu ada 3.000 orang. Sebenarnya apa benar ya Anies didorong-dorong begitu? Kadang-kadang fanatisme orang-orang daerah ini pengen nyium tangan segala macam. So, saya sepanjang Pak Anies tidak mengeluh, kita jalan. Misalnya kasus pernyataan seorang cawapres di Pekanbaru, itu kan ketua Bawaslu mengatakan itu patut diduga memenuhi unsur pidana. Kalau ada yang laporkan, kami akan proses. Itu tim hukum sudah siapkan berkasnya. Terus kasih periksa saya bilang ini sudah bisa. Kalau diizinkan udah bisa lapor. Mereka lapor ke Pak Anies. Pak Anies bilang nggak usah. Nggak usah habiskan energi untuk hal-hal yang seperti itu. Beda ya, kalau kita ikut lapor, kita satu level sama mereka. Siap, betul. Hebat, saya dalam beberapa hal luar biasa. Hatinya luas sekali. Saya ikut beliau 3 hari
dari tanggal 25 sampai 28 keliling Jawa Tengah. Kita Natal bersama anak-anak panti asuhan Santo Thomas di Ungaran. Itu di mobil, ganti baju itu di mobil. 4-5 kali kan keringatan, ganti mobil, ganti baju itu di mobil, gak ada berhentinya. Yang lucu lagi kemarin kita ke Sumatera Barat, di beberapa titik, nyampe pagi langsung segala macam. Pas jam 12 acara Desak Anies di Batu Sangkar, saya sudah duga, itu kan kampung saya sudah duga. Lihat antusias masyarakat dan sikap kritis orang Sumatera Barat, saya bilang ini bakal jebol kita dari aspek waktu. Beberapa orang saya bilang kita makan dulu. Jadi Anies lagi rame sama masa kita makan. Bener. Akhirnya tidak makan, kembali ke Jakarta jam 8.30 malam, makannya di atas pesawat. Jadi dari pagi kita mendarat di lapangan udara internasional Minangkabau sampai jam 8.30 makannya baru di bandara. Kita udah makan. Luar biasa. Hatinya luas sekali. Tapi memang ketika ditanya wartawan terkait itu juga kan beliau bilang terima kasih Pak Prabowo. Kan itu apa yang disampaikan oleh Pak Anies ketika ditanya sama wartawan, apa reaksi beliau? Iya, sebenarnya kalau etika berdebat, setelah debat ya selesai, kita move on aja, dong. betul. Kita move on. Di beberapa stasiun TV kemarin saya bilang begitu. Tapi ya tiap orang kan beda-beda, biar aja. Dan apa yang dikatakan Anies itu kan pengulangan dari pernyataannya Presiden Jokowi. Pak Jokowi ya kan? 2019. Dia kan mengutip pada saat disampaikan. Dan itu kan secara hukum kalau ini diproses, nanti Bawaslu minta jadi saksi, saksinya siapa? Sumbernya dari mana? Persis. Mungkin itu yang dihindari oleh Anies. Tidak mau habis energi kita, energi bangsa ini kepada hal-hal yang tidak urgen, tidak prinsip. Itu juga yang saya katakan kepada kawan-kawan waktu 1 jam sebelum pertemuan dengan Uskup Agung Pontianak Agustinus Agus. Saya bertemu, saya bilang kita move on. Bangsa ini besar, capek kita urusan agama, capek kita urusan suku. Dari kita kecil sampai kita mau punya cucu, urusan kita begitu-begitu aja. Orang lain sudah pergi kemana-mana, bangsa lain sudah maju. Kita masih bicara Kita masih bicara itu gitu. Dan teman-teman di daerah juga banyak maju. Banyak kemajuan cara pandang Indonesia ke depan. Sekarang kalau tidak ditanya lagi kamu anak siapa, kamu suku apa, kamu agama apa, sebagian besar orang-orang sekarang profesional dan orang-orang terdiri di perkotaan, di desa bahkan dia tanya sekarang, kamu bisa buat apa sama Republik ini? Dan banyak contoh. Banyak contoh sekarang, banyak contoh kepala daerah terpilih tidak dari kalangan mayoritas. Bisa dicek. Terlepas dari dia PDIP, tapi efek Serudi itu fenomenal. Berapa persen orang Katolik di Solo? Betul. Teman saya nanti mudah-mudahan dia bisa ada di sini, namanya Bakhtiar Sibarani. 10 tahun menjadi bupati di Tapanuli Tengah. Dia seorang Muslim. Di sana mayoritas Kristen. Saya selalu kasih contoh. Ya kita contoh aja lah. Kurang apa Inggris? Pusat agama Lutheran di dunia. Yes. Orang Inggris itu belum lahir sudah Kristen. Mengapa mereka pilih keturunan India? Karena keturunan India ini bisa melayani. Irlandia lebih gila lagi. Betul. Di Irlandia sekarang Perdana Menterinya juga orang Pakistan. Wali kota London segala macam. Sebenarnya ini sudah lama. Di Peru 25 tahun yang lalu Albertus Fujimori sudah menjadi presiden. Ya. Kita berhenti untuk berbicara asal usul. Kita berhenti bicara identitas. Kita sekarang bicara dia bisa bikin apa untuk Republik ini. Bisa bikin apa. Kalau terus seperti itu maka orang-orang baik. Saya punya pengalaman yang menyedihkan. Anak bungsu saya selesai di Inggris bulan lalu. Rundingan sama mamanya, aku tidak mau pulang Pak. Aku mau di sini. Aku dengan segala alasannya, anak-anak sekarang kan pintar. Kita rundingan sama mamanya. Mamanya bilang, kasih mama waktu 2 minggu, bujuk dia. Ya tinggal. Mamanya jadi tinggal Natal, iya, tahun baru bersama dia terus. Tanggal 5 telepon saya.
Nggak bisa Pak. Dia nggak bisa dibujuk lagi. Dia sudah punya penyendirian. Dia ingin hidup dan berkarya di sini. Saya bilang begini, anak-anak itu titipan Tuhan. Kita hanya diberi hak untuk membesarkan. Anak-anak ini dia bisa mencari bintangnya sendiri. Dia biarkan. Sekarang mamanya pulang di sini. Mau diapain? Dia memberi beberapa contoh. Temannya yang pulang, nggak dapat kerja karena alasan-alasan primordial. Ya macam-macam lah. Anak-anak sekarang kan pintar sekali. Anak saya yang bungsu itu selesai S2 usia 22 tahun. Dia tidak mau pulang. Siang malam katanya mamanya. Ngajak berdoa segala macam. Nggak usah mama berdoa. Aku juga baik-baik di sini. Kalau ada apa-apa aku bisa pulang. Mau diapain? Nah, anak-anak yang seperti itu banyak sekali. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah bicara di 4 kota di Jerman. Berlin, Aachen, Dortmund, dan yang kampungnya Angela Merkel ini yang mantan kanselir, mantan Eropa Timur. Saya bicara dengan anak-anak yang dari latar belakang sama, KMKI, keluarga mahasiswa Katolik Indonesia, sekitar 30 orang di setiap kota itu. Saya mulai bicara, saya bikin angket. Nggak sampai juga 25% yang mau pulang. Alasannya macam-macam. Dan ini semua bibit unggul. Ini semua harapan bangsa. Orang tidak memperhatikan, tapi sekarang ada fenomena yang baik atau buruk, positif atau negatif buat bangsa kita. Setiap tahun, Singapura itu, tim dari Singapura berkeliling Indonesia mencari lulusan-lulusan SMP terbaik. Dia datang dengan namanya ASEAN Scholarship. Dia mencari anak-anak baik, anak-anak pintar, nego dengan orang tua, SMA di Inggris, SMA di Singapura, itu beasiswanya itu full. Sampai tiket bapaknya pulang pergi, ibunya pulang pergi kalau wisuda SMA di Singapura. Setelah mereka tamat SMA, sebagian besar dirayu lagi kuliah karena berprestasi, kuliah dengan beasiswa penuh di NTU, Nanyang Technological University. Saya pernah bicara di sana juga. Sana organisasi mahasiswanya, organisasi pemuda kita namanya PINTU, Pelajar Indonesia Nanyang Technological University. Itu semua bibit unggul. Yang kemudian membuat mereka kemudian worry untuk bisa kembali itu apa, Bang Taslim? Yang mau dikaitkan tadi dengan konteks kita hari ini. Gitu. Pertama, menurut saya nasionalisme yang memudar. Nasionalisme yang memudar. Yang kedua, di Republik ini tidak diberi mereka kondisi yang kondusif untuk bersaing. Pada persoalan ordal itu, orang dalam. Banyak sekali, ya itu sedikit ya, tapi banyak sekali. Misalnya bagaimana dokter-dokter yang brilian, yang sekolah setengah mati di luar negeri. Susah buka praktek di sini. Hanya karena urusan organisasi-organisasi banyak seperti itu. Yang disekolahkan Habibie dari Bandung juga banyak sekali. Mereka akhirnya pergi kemana-mana. Saya kalau sekolahkan anak ke luar negeri, saya selalu minta data dan saya survei. Saya tanya anak saya yang S2. Dia S2 di Reading University. Berapa orang kamu? Teknologi pangan. 37. 21 India katanya. India itu dari Hong Kong, dari India, dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika. Tapi mereka ada di situ. Saya jadi teringat omongan seorang teman. Dulu kita sering mengatakan, oh Malaysia dulu kita kirim guru. Kita kirim guru di Malaysia, sekarang Malaysia lebih pintar dari kita. Ternyata ketika kita kirim guru ke Malaysia, anak-anak muda Malaysia harus jadi guru, itu disekolahkan ke luar negeri oleh pemerintahnya. Yang paling jomplang sekarang dengan Malaysia itu di bidang kedokteran. Ada beberapa rumah sakit di Penang dan di Malaka, itu pasiennya 85% orang Indonesia. Nggak ada bertele-tele. Ibu-ibu yang nggak ngerti apa-apa dari Medan, datang bawa uang tunai, mendarat di Penang, ditanya sana mau kemana, mau berobat.
Sudah ada janji, nggak ada janji. Dipandu, dibawa, diantar. Berarti agenda-agenda ini juga termasuk, artinya saya kembali lagi ke ini ya Bang. Bagian-bagian ini yang kita harus rubah. Perubahan yang kita maksudkan itu ini. Tidak semua. Apa warisan Pak Jokowi yang bagus? Yang bagus menurut saya adalah dia merangkul orang yang kalah. Kita mesti rekonsiliasi. Republik ini harus rekonsiliasi. Republik ini terlalu besar untuk diurus oleh satu kelompok tertentu. Harus kita urus sama-sama. Itu sesuatu yang menurut saya kita harus teruskan tradisi itu. Bukan menang di pemilu terus menang di pemerintahan. Itu namanya balas dendam. Itu pemerintahan. Kalau itu menurut saya bagus untuk kita jadikan tradisi. Merangkul. Dengan merangkul kelompok yang tidak menang pemilu pun sekarang kita keteteran. Jadi saya sering bilang sama teman-teman, sekarang kita sedang mengalami fenomena apa yang disebut dengan brain drain. Orang-orang pintar, anak-anak kecil yang cerdas, pergi ke luar negeri lalu dengan segala cara mereka dirayu untuk tidak kembali. Lalu yang tersisa di kita ini, KW berapa kita juga nggak tahu. Kan? Sama saja dengan, begitu juga orang-orang daerah kan. Oleh karena itu, orang-orang daerah, semua orang-orang hebat terpusat di Jakarta, karena semua akhirnya menjadi serba Jakarta. Itu juga bagian dari yang ingin kita rubah. Itu yang oleh Pak Muhaimin dikatakan lebih bagus kita membuat 40 kota menengah menjadi kota besar. Itu maksudnya. Okay. Bukan membuat kota besar 40. itu kota-kota seperti ya, Tegal, Padang, Brebes, Kupang, Maumere itu di-upgrade jadi lebih tinggi. Pelayanan publiknya yang setara Jakarta ya. Pelayanan publiknya yang sekarang ini kan orang banyak sekali di Republik ini. Kadang-kadang kita nggak sabar untuk berurusan. Semuanya terlalu lambat. Ada kemajuan tapi kita tidak sabar dengan kemajuan yang terlalu lambat. Kemajuan ada tentu. Kalau kita ke tol, dulu kan uang ditukar. Waktu kita tukar-tukar uang itu Malaysia sudah seperti sekarang ini. Saya kembali ke Bung Ken ya. Narasi perubahan tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Taslim ini rupanya sudah menggelinding, bahkan ya terdampak lah dari hasil survei belakangan ini begitu ya. Komentar Bung Ken bagaimana melihat fenomena Anies ini loh? Oh iya, ini kan menjelang garis finish ini, tapi yang tadinya justru dianggap di banyak survei di posisi terakhir, terus menghadapi banyak tantangan. Saya mau komen itu. Survei-survei yang dipublis itu, maaf itu survei-survei yang sebagian besar, kalau bukan seluruhnya, ya kan? Di mana tuh di apa itu dikondisikan, diintroduce oleh kalangan-kalangan tertentu, lalu dipublikasi oleh kalangan-kalangan tertentu yang metodologinya juga kita tidak jelas. Dikomentari oleh mereka sendiri, gitu ya. Dikomentari sendiri, opini dikembangkan sendiri. Dari dulu saya bilang kalau Anies nomor 3, Anies cuma belasan persen, ini dibiarkan aja, kenapa mesti diganggu? Iya, jadi lucu kan? Dulu ya. Dia nggak bakal menang, ya biarkan aja. Tapi di mana-mana diganggu. Saya katakan begini, gangguan-gangguan ini menjadi bagian dari publikasi kepada kami. Iya. Menjadi bagian dari publikasi. Diganggu sedikit, masuk medsos, nggak tahu siapa yang kembangkan, menjadi sedemikian serius. Rakyat marah, muncul solidaritas, semangat perubahan semakin besar. Kan ini yang terjadi sekarang. Betul. Mengapa kita nggak bisa fair? Kami ya dengan arahan Pak Surya Paloh, kita sudah bertekad menjadikan pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang paling bermartabat, paling fair, pemilu terbaik sejak Republik ini berdiri, pemilu yang jurdil, pemilu yang tanpa tekanan, pemilu yang tanpa ancaman, pemilu yang tanpa intimidasi, supaya legitimasinya kuat. Pemerintahan yang akan datang bisa dengan tenang melaksanakan pemerintahan. Dan itu dimulai dengan kami nggak pernah. Di beberapa tempat PKB mayoritas, di beberapa tempat Nasdem mayoritas. Kita nggak pernah mentang-mentang, bisa dicek. Oke. Bisa dicek.
Jadi gitu Bang Ken kira-kira. Seru ya. Fenomena Anies Ya. ini. Ya kita selalu pantau ya. Memang kita pantauannya tentu di berita pemilu Metro TV itu ya tidak hanya Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, tentu yang lain juga, kan. Termasuk juga misalnya kampanyenya Ganjar Mahfud. Nah, yang kita amati karena ini kita bahas tentang bagaimana elektabilitas Anies meningkat di belakangan ini gitu ya. Nah, kemarin pada saat Anies 01 ini kampanye di Tapol Tengah Sumatera Utara, Barus. ketika ada pertanyaan para jurnalis itu, oh ini terjadi gaya Pak Anies ini ditiru untuk gaya kampanyenya katanya. Kita senang katanya. Live Artinya TikTok-nya apa? gitu kali ya. Artinya apa? Gaya-gaya kampanye ini, cara-cara kampanyenya ini, saya kira bisa mengundang simpati masyarakat. Nah itu, terutama misalnya dengan desak Anies. Desak ini Anies, gaya ya. baru ini, cara baru berkampanye. Dan ini membuka ruang kepada siapapun. Diikut sama Mahfud, tabrak Mahfud katanya. Saya mau cerita. Lanjut dulu desak Anies itu gimana? Ya. Dan desak Anies ini, ya Aniesnya sendiri berbagai cara mereka. Ada desak Anies dengan gaya-gaya mahasiswa, dengan gaya-gaya pemuda, dan semua pertanyaan dibuka. Dan Anies terbuka untuk menjawab, gitu ya. Selain terbuka untuk menjawab, juga ada persiapan. Misalnya ketika di Samarinda, seperti apa Kalimantan Timur ke depan, gitu ya. Artinya seperti apa desain Kalimantan Timur oleh tim Amin, gitu. Nah jelas, dan ada petanya. Nah ini kan sesuatu yang menarik perhatian, bahwa melihat Indonesia itu tidak homogen, melihat Indonesia itu tidak disamaratakan semua gitu ya. Kesetaraan dalam kesempatan, tapi dalam pembangunan tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan pusat. Nah saya kira ini akan mengundang simpati dan ini bisa juga berdampak pada elektabilitas. Itu yang menurut saya. Dan yang kedua, juga tidak kalah penting ketika debat kemarin. Nah kalau kita lihat keberhasilan Anies itu dari awal aja sudah nonjok gitu ya. Dan ini keberhasilan dia sampai akhir debat ya, itu berhasil membuat gemonya Prabowo itu hilang. Jadi sama sekali gemonya Prabowo di debat ketiga capres itu hilang gitu. Dan penilaian sentimen Sekarang positif kan hanya 40% gitu ya dia ya. Omon-omon ya. Tapi bukan berarti Prabowo tidak ada apanya ya, tidak ada keberhasilannya. Keberhasilannya di debat itu yang saya amati, dia bisa menahan karakter aslinya ya. Tidak memunculkan kata-kata setelah debat, dia ada kata-kata itu kan, ada beberapa kata yang langsung menyerang pribadinya Anies. Saya kira memang meskipun karakter sebenarnya itu di luar bukan arena yang di debat itu gitu di ya. luar arena debat berlanjut Berlanjut gitu loh. Itu jadi persoalan. Kita yang merasa punya etika tidak berani mengatakan kata-kata itu kepada orang. Betul. Artinya itu sebenarnya dalam aturan kampanye Undang-Undang 7 2017 larangan berkampanye tidak boleh merendahkan yang lain. Nah, kalau kata-kata itu kan sudah merendahkan. Itu tadi mungkin disinggung sama Pak Sekjen. Bawaslu juga kan sudah sempat mengeluarkan pernyataan. Itu bisa menjadi sebuah temuan untuk pelanggaran serius pemilu loh itu. Ya, dan itu juga menarik perhatian publik. Saya kira tadi kata Bang Taslim, Sekjen Nasdem, ketika misalnya, wah itu apapun yang disampaikan itu nggak perlu dilaporin ke Bawaslu. Nah itu juga menarik simpati publik. Artinya biarlah publik yang menilai siapa sih yang punya etika, siapa yang tidak gitu kan. Yang menyebut-nyebut misalnya atau serangan personal itu siapa sih yang melakukan gitu kan. Nah itu juga dijawab juga kan sama Mas Anies. Saya kira ini poin-poin penting yang bisa menambah atau meningkatkan elektabilitas dari survei-survei belakangan ini. Tapi memang berdampak. Dan itu juga berarti relevan atau katakanlah sejalan dengan sentimen positif berdasarkan analisis sentimen di media sosial. Bagaimana pendapat warganet atau netizen. Beberapa survei media sosial termasuk dari Drone Emprit. Saya kira itu sejalan. Dan memang pola-pola yang dimainkan oleh pasangan Amin ini, satu tadi yang dengan strategi kampanye seperti itu juga memang sangat ideal untuk anak muda begitu yang suka diskusi, suka berdebat.
Dan di banyak tempat memang sambutan untuk itu sangat positif. Dan ini cara-cara bermartabat, bukan dengan cara-cara tidak bermartabat, misalnya membagi-bagi susu atau membagi-bagi sembako. Nah ini kan kalau susu, sembako, ini kan tidak bermartabat. Karena kita nggak punya banyak susu dan sembako. Tapi saya mau komen soal Desa Anies. Desa Anies itu sebuah program yang asli muncul dari bawah. Dan itu kita nggak mendesain. Setiap acara, setiap Anies turun itu kan ada usulan agenda datang dari daerah. Kita hanya cek kau butuh waktu berapa menit Desa Anies ini. Semua mereka yang desain. Jadi kita juga nggak tahu mereka akan tanya apa dan segala macam. Dan Anies itu dia apa adanya gitu. Jadi Desa Anies itu betul-betul program aspiratif dari bawah disusun oleh panitia setempat yang sebagian besar juga kita nggak tahu panitianya. Itu kan campur tuh relawan, koalisi segala macam. Yang tim-tim pejuang perubahan tadi itu kali ya. Nah, Desa Anies itu yang sering membuat agenda kita agak meleset-meleset karena si Anies ini nggak pernah mau hanya terjadi di dua provinsi. Dengan terpaksa beliau mengatakan yang ini nanti saya jawab by email. Memang karena di tempat lain beliau sudah ditunggu. Jadi apa pentingnya pemilu ini? Pemilu ini yang penting kalau pesan Pak Surya Paloh memastikan bahwa keindonesiaan kita semakin kokoh. Yang kedua, harus ada pendidikan politik bagi rakyat. Ketidaksetujuan Anies untuk melaporkan, meskipun sudah dapat lampu hijau dari Bawaslu, itu menurut saya pendidikan politik yang baik. Ngapain habisin energi? Kami kalau mau melapor, tiap hari ada yang dilapor. Tiap hari ada yang dilapor. Tiap hari ada temuan. PNS sana begini, dengan foto-foto. Lengkap. Tapi ya benar, dia benar capek. Kita untuk apa itu? Tapi sebagai publik mesti harus sebagai pihak, betul. Kalau publik publik mengawasi. Tapi kalau sudah sampai kepada melapor itu kan banyak energi yang kita harus habiskan kan. Mempersiapkan saksi, dokumen segala macam. Walaupun di banyak teman-teman mengatakan ini harus dilapor, unsur hukumnya, cara pandang berbeda. Cara pandang berbeda. Saya kira itu begitu. Untuk mungkin tidak mengganggu konsentrasi itu kali ya? Iya, saya merespon. Artinya memang kalau dari sisi Bang Taslim sebagai sekjen dan tim pemenangan di pasangan Amin, ya mungkin itu sikap yang lebih pas menurut mereka. Tapi kalau saya melihat sebagai publik, ya publik yang harus secara mandiri. Karena ini kan pemilu, harus partisipatif. Pemilu itu tidak hanya datang ke TPS, memberikan suaranya, tapi juga mengawasi. Dan pengawasan itu mulai dari cara-cara yang tadi. Misalnya menyalahgunakan bantuan sosial, mengatasnamakan nama pribadi. Nah ini kan harus diawasin. Dan publik harus melaporkan itu. Dan publik saya berharap juga jangan menunggu disupport oleh partai politik atau disupport oleh tim pasangan calon untuk melaporkan. Laporkan secara mandiri. Bahwa salah satu parameter kualitas demokrasi itu apabila masyarakat itu mampu melaporkan. Dan ketika melaporkan itu bukan karena dimobilisasi. Tapi karena kesadaran pribadi bahwa saya ini adalah pemilik kedaulatan, saya pemilik suara. Karena itu saya tidak mau dengan cara-cara curang dan tidak bermartabat merendahkan pemilih. Karena itu dia lapor sendiri. Tidak harus dia tolong dong saya dibantu untuk melaporkan ini ke partai politik atau ke tim pasangan calon. Kita sama-sama orang partai politik, dia juga mewujudkan demokrasi itu dengan caranya sendiri. Saya kira masyarakat juga harus turut serta berpartisipasi karena itu indikator bahwa kita ini sudah benar-benar pemilu demokratis atau tidak. Nah, justru kalau kita amati berita di Jerman beberapa waktu lalu bahwa maraknya atau munculnya kembali cara-cara KKN, nepotisme, ya artinya ada seorang putra presiden yang masih aktif maju dalam pilpres ini sebagai kontestan, sebagai cawapres, mereka menyatakan matinya demokrasi di Indonesia. Nah karena itu semua publik ini bukan
menunggu dimobilisasi, tapi bergeraklah secara mandiri, otonomos istilahnya dalam politik itu, untuk mengawasi dan melaporkan. Karena Undang-Undang 7 2017 jelas memberikan amanah kepada pemilih bisa melaporkan. Itu sangat penting. Betul. Jadi memang menarik ini, artinya ini kan juga sudah menggelinding, bahkan kemarin di kampus-kampus itu sudah tersebar itu ya Bang Taslimnya, mungkin monitor juga mengenai untuk melawan politik dinasti, KKN dan segala macam yang saat ini lagi disorot benar oleh masyarakat gitu. Dan kita harapkan mereka ketika demo menolak dinasti itu bukan karena dimobilisasi, tapi otonomos, mandiri gitu. Ya saya kira kalau mandiri tidak ada yang bisa melarang kan gitu kan. Justru itu kualitas demokrasi kita. Menjaga kualitas demokrasi kita. Kalau perhatian dari Nasdem sendiri gimana Pak Taslim? Ini kan isu yang ada di masyarakat juga itu. Seakan-akan sekarang ada gerakan besar untuk pemilu besok itu sebenarnya yang kita lawan itu bukan antara 1 lawan 2 atau 2 lawan 3, tetapi 01, 03 lawan 02 katanya. Ya ini persepsi ya. Tapi kalau kami 01 sampai hari ini kami berkonsentrasi penuh untuk mengikuti pemilu dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan peluang yang diberikan oleh undang-undang termasuk putaran kedua. Tadi memang lagi banyak rumor ini komunikasi 01, 03 dan segala macam. Kalau komunikasi menurut saya itu kan sebuah keniscayaan. Kalau orang per orang, personal per personal, kita dari dulu berkomunikasi bukan hanya kepada 03, kepada 02 juga. Biar ini berjalan secara alami, nanti kita lihat ke depan. Tetapi memang seperti yang saya katakan tadi, bangsa ini terlalu besar untuk diurus oleh satu kelompok. Bangsa ini terlalu besar untuk diurus oleh siapapun pemenangnya. Harus bersama-sama. Karena sejarah pergerakan kemerdekaan kita juga semua darah tertumpah untuk merah putih. Tidak ada yang boleh klaim satu orang pun. Paling merah putih. Kalau mau lihat itu, lihat di lantai 5, lantai 6 galeri Nasdem Tower, semua ada patung pahlawan nasional. Ya, dari mulai Ki Hajar Diontoro sampai Maramis yang Protestan, sampai Kasimo yang Katolik, sampai tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh Masumi, semua berbaur. Untuk apa? Untuk Indonesia. Jadi wawasan itu yang kita harus perluas, kita pertajam. Tidak boleh menang sendiri. Nggak ada orang yang bisa ngurus Indonesia segede ini kok. 17.000 pulau. Kita ini hampir tiap minggu. Setengah umur kita ini hampir tiap minggu ke daerah. Masih belum setengah pulau aja kita belum bisa lihat. Saya ini besar di sebuah gugusan pulau-pulau kecil di Samudra India. Di kecamatan ibu saya itu ada 101 pulau. 101 itu jadi saya nggak pernah lihat semua, Pak. Bayangkan. Saya udah sampai di mana-mana, di Kaimana, di mana, di Lembata, di apa namanya, di Sangir, tidak sampai, setengah juga belum sampai kita, sampai habis umur kita, begitu luasnya Indonesia ini. Saya tetap pada kesimpulan bangsa ini harus diurus secara bersama-sama oleh warga negara yang beritikat baik dan bertanggung jawab untuk kepentingan bersama. Kalau kondisi per hari ini kan semua dengan narasi ada yang bicara satu putaran, tapi kelihatannya kan kalau dari sisi ini kan hampir mustahil kita bicara pilpres besok itu satu putaran. Tapi saya bisa kasih komentar sedikit. Boleh. Karena tadi kan ada pertanyaannya, apakah ini sekarang 01, 03 melawan 02 gitu ya. Kalau saya melihat ini karena ada kepentingan yang sama di tengah-tengah masyarakat bahwa mereka menolak adanya cara-cara KKN itu, cara-cara nepotisme. Karena ada kepentingan yang sama sebenarnya ya. Jadi kalaupun itu nyambung seperti Bang Taslim katakan tadi, saya kira tidak ada mungkin, kalau bayangan saya tidak ada konsolidasi 01, 03 untuk ya ini versus 02 gitu ya. Tapi ini karena masyarakat kita sudah semakin sadar bahwa kita harus melakukan perubahan. Menolak ordal. Ini kan salah satu ordal anak presiden kan gitu kan. Ya mereka masyarakat marah kan gitu ya. Karena kemarahan itu tentu tadi kalau ada pandangan bahwa ini ketemu, ya saya kira bukan karena dikonsolidasikan, tapi masyarakat semakin luas sekarang. Pemilih kita ini semakin pintar, semakin cerdas, bahwa mereka tidak mau dengan cara-cara ini.
bahwa akan menghilangkan kesempatan saya nanti ketika saya nanti lulus perguruan tinggi, saya tidak bisa masuk nih karena ya tadi bahasa milenial atau katakanlah anak muda, tapi toh juga karena unsur ordal misalnya. Betul. Karena ayahnya gitu kan misalnya. Nah itu menurut saya makanya sekarang mungkin ada gerakan-gerakan itu semakin luas. Gitu. Baik, Bang Taslim, ini kan pemilu masa kampanye ya. Ini sebentar lagi kita sampai tanggal 10 Februari masuk di masa tenang. Apa kira-kira langkah-langkah dan strategi yang dilakukan oleh pasangan Amin ini untuk memanfaatkan waktu yang sedemikian pendek ini agar memenangi kontestasi Pilpres besok? Yang pertama, kita terus rapikan konsolidasi kita sampai ke bawah. Terus menghembuskan nafas perubahan menuju yang lebih baik. Perubahan adil dan makmur, kan muncul pertanyaan. Apa sekarang sudah tidak adil? Adil. Untuk sebagian orang. Apa sekarang kemakmuran tidak ada? Ada untuk sebagian kecil orang. Kita ingin kemakmuran dan keadilan sebagai amanat para pendiri bangsa ini lebih luas. Lebih luas. Semakin merata itu ya. Itu yang terus kami, dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Perjalanan-perjalanan kita saja itu sudah menggambarkan bagaimana ketimpangan-ketimpangan di negara ini. Nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Tapi kami akan mulai lembaran baru dengan semangat perubahan. Oleh karena itu saya katakan kepada kawan-kawan mahasiswa dimanapun bertemu generasi muda, kita tidak berhenti. Kalau sudah mengantar Anies, kita kawal Muhaimin supaya tetap di rel yang sama. Supaya kita tidak terperosok di lubang yang sama. Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Ya. Itu pesan. Itu yang selalu saya ingatkan sama mereka. Ada fokus-fokus tertentu terutama untuk penebalan mungkin di daerah-daerah itu yang selama ini memang sudah diyakinkan ini menjadi kekuatan basis massa untuk pasangan Amin. Yang pertama, yang bergerak ini kan bukan hanya Anies, Muhaimin, partai-partai dan relawan, tapi seluruh lapisan masyarakat. Pada hakikatnya seluruh masyarakat bangsa ini sama kedudukannya. Undang-undang kita menerapkan prinsip equality before the law. Walaupun sebenarnya dengan ketimpangan-ketimpangan ini, mau tidak mau kami akan lebih fokus di Jawa. Karena lebih dari setengah penduduk kita di Jawa. Besok Pak Anies di Bone. Mudah-mudahan puji Tuhan Pak JK kalau tidak berhalangan akan hadir. Jadi semua orang yang beretikat baik, semua orang yang merasa punya tanggung jawab moral terhadap kemajuan bangsa, kami undang, kami ajak. Tanggal 18 nanti, 18 Februari, ada konsolidasi purnawirawan, para jenderal polisi dan TNI, 400 orang, diantaranya ada Sutioso, ada Tiasno Sudarto, ada IGK Manila, ada Ugroseno, mantan Wakapolri, semua berkumpul, kita terus berkonsolidasi. Ada satu orang tua, mantan gubernur, yang jalan pun sudah dipapa. Dia membawa segenggam uang. Dia bilang begini, Nasdem, saya ingin lihat perubahan sebelum saya meninggal. Hanya ini yang saya punya. Ini tabungan saya. Nyerahin duit. Terenyuh kita, Pak. Uangnya tidak banyak. Saya nggak usah sebut orangnya. 87 umurnya. Mantan gubernur. Orang-orang seperti ini. Hanya ini cara saya berpartisipasi. Saya sudah tua. Pendukung saya sebagian juga sudah lupa sama saya. Anak cucu saya sudah mandiri. Mereka punya pilihan sendiri. Tapi saya ingin lihat perubahan di negeri ini. Yang begitu-begitu itu betul-betul menjadi motivasi. Kita yang masih muda, yang turun naik mobil AC, masih bisa makan enak, masuk televisi. Dibanding dengan orang-orang yang seperti ini, dan yang seperti ini banyak. Saya tiap minggu pasti ada yang datang di kantor Nasdem menyumbangkan lagu untuk Anies. Nah, saya ini kan tidak mengerti urusan begini. Saya terima, saya kirim ke Timnas. Banyak sekali. Banyak. 20 sudah lebih.
Orang seperti itu juga datang dari jauh, datang dari Jawa dengan ongkos sendiri. Mengapa mereka ke Nasdem? Kita lebih welcome. Oke. Saya nunggu di kantor sana berjam-jam. Saya bilang, iya Pak, saya sekjen Nasdem. Bapak sekjen? Salami lagi. Mereka tidak nyangka. Karena kalau Pak Surya kan panduan yang diberikan itu jelas. Kantor ini untuk rakyat, untuk melayani. Saya di Nasdem itu nggak pernah ada buku tamu. Ketemu. Oke. Nggak pernah ditanya sudah janji atau belum. Ada urusan apa? Orang datang dari jauh, buang uang, dia duduk, ditanya sama reception. Bapak mau ketemu siapa? Mau ketemu pimpinan. Nah itu, ini alamat akan disuruh duduk sampai sore itu saya datang lihat. Saya turun makan siang. Itu kenapa? Iya nggak jelas Pak. Dia bilang mau ketemu pimpinan kan banyak, saya mau terima, saya bilang. Jadi saya tuh nggak pernah ada buku tamu, nggak pernah ada janjian. Siapa yang datang silakan. Kadang-kadang memang kadang-kadang ngeselin. Nggak ada Pak, saya cuma mau main aja. Tapi saya dari sini. Ada orang dari Nunukan, ini saya cerita kemana-mana, pakai batik motif Dayak. Dia pakai peci yang bagus, pakai kalung apa itu, saing babi. Pokoknya ini orang, setelah saya diskusi, memang ini baju yang paling bagus dia pakai. Dia duduk, dia isi buku tamu. Ingin ketemu pimpinan, agenda silaturahmi. Kalau yang begitu tuh sudah disepelekan karena tidak pasti kan. Saya turun siang, dia masih ada. Saya tanya resepsi itu kenapa? Coba saya mau terima. Ketika ketemu saya bilang dia, Bapak masih ada waktu? Masih mau ikut tur? Gedung ini menyediakan tur dari areal parkir sampai di lantai 22 di ruang Pak Surya Paloh. Mau Pak? Sekarang setiap hari dia share kemana-mana di Nunukan tentang Partai Nasdem, salaman dengan sekjen segala macam. Artinya sebagian dari tujuan kita, sebagian dari pekerjaan kita dia sudah lakukan kan? Itu. Dan Nasdem ini juga mungkin berbeda dengan partai lain. Makin malam makin banyak tamu. Kenapa? Karena pemilih kita kan banyak Indonesia Timur. Rata-rata pesawatnya itu jam 12, jam 1, jam 2. Kalau kita nggak terima mereka jam 9, jam 10 malam, itu artinya mereka tambah lagi hotelnya 1 malam. Maka saya selalu, sebagian besar hari saya itu pulangnya di atas jam 10 karena menerima mereka. Dari Gorontalo kami jam 2.30 berangkat Pak. Dari Sorong kami jam 1 dini hari berangkat Pak. Kalau kita nggak terima mereka malam itu, artinya tambah lagi hotel mereka. Betul. Tambah lagi dan lain-lain mereka. Apalagi kalau tidurnya mangga besar, tambah lagi belanjanya. Jadi terpaksa menerima mereka di malam hari. Iya. Kemarin Bupati Merauke, kebetulan ketua Nasdem, telepon, Pak Sekjen, saya bisa menghadap posisi di mana? Saya bilang, ada di hotel. Sekarang saya tunggu, langsung on the spot. Kalau tidak mudah Pak. Mungkin partai lain nggak begitu. Jadi gini, saya teringat beberapa tahun yang lalu, saya ikut pleno KPU. KPU khusus pleno pengesahan PKPI sebagai peserta pemilu. Waktu itu Hendro Priyono yang jadi ketua umum, dia pidato. Saya yang jenderal bintang 4. Sebelum ngurus PKPI, saya tuh di mana yang lihat orang partai? Partai itu kan gampang diurus, begini bagaimana. Setelah saya menjadi ketua PKPI, saya ngurus partai politik, saya baru tahu betapa sulitnya mengurus partai politik ini. Nah, jadi tentu ya tidak semua juga seperti saya, tapi waktu ditunjuk jadi sekjen, Pak Surya bilang tugas utama kamu mengatur internal partai. Kalau sekjen sebelum saya kan membantu presiden di pemerintahan. Jadi memang fokusnya beda-beda. Tapi yang saya mau katakan begini loh. Kita ini apa sih? Jabatan ini kalau Gus Dur bilang jabatan ini kan enggak sesuatu yang permanen. Dan semua itu kita juga nggak kehilangan kalau jabatan kita diambil.
Satu ketika begini, Gus Dur itu 3 hari setelah keluar dari istana diwawancarai oleh wartawati Sydney Morning Post atau apa begitu. Bapak marah nggak? Saya nggak marah. Bapak nggak merasa kehilangan? Nggak. Itu jabatan dari Gusti Allah, saya jalankan. Kalau diambil lagi ya silahkan. Silakan gitu diambil kan. ya. Jadi penasaran wartawati, dia ingin tahu kapan Gus Dur merasa kehilangan gitu. Jadi kalau begitu dalam hidup ini Gus Dur nggak pernah merasa kehilangan. Kalau diambil sesuatu, oh ada, saya pernah merasa kehilangan. Apa itu? Semangat dia menyatakan. Ketika CD Beethoven saya dijual oleh sopir saya di Pasar Roa, itu saya kehilangan gitu. Yang tadi diharapkan jawatan malah dia tidak berbicara tentang apa-apa ya. CD Beethoven saya dijual sama sopir saya di Pasar Roa, itu saya kehilangan gitu. Ya kembali tadi ya, mungkin bicara soal sebegitu yakin, apalagi kalau dari Bang Sekjen bilang bicara tentang perubahan di sisa masa kampanye ini, Bung Kennernya narasi perubahan ini rupanya menjadi narasi yang sangat kuat yang dibawa oleh Timnas Amin, dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Taslim, bukan cuma unsur partai, bukan cuma tim relawan, tapi seluruh lapisan masyarakat sama-sama sekarang menyuarakan atau menggelinding narasi perubahan itu. Ya, saya kira memang kalau kita lihat juga survei-survei, bahwa kalau yang cerdas-cerdas itu, pilihan mereka itu jelas kok. Kalau nggak ke 01, 03 mereka. Nah, yang perlu dipastikan sekarang bagaimana orang yang cerdas ini, kan jumlahnya nggak sebanyak yang lainnya. Nah, mereka ini harus turun tangan, harus sampai ke bawah menyampaikan bahwa Anda tidak hanya memberikan suara di TPS, tapi Anda harus mengawasi juga. Bahwa Anda juga harus menyampaikan kepada yang harus diberikan pemahaman tentang politik, tentang pemilihan, betapa pentingnya pemilihan. Saya mau katakan bahwa saat ini kita tidak baik-baik saja. Karena itu setidaknya hadang orang yang potensi merusaknya sangat besar. Sangat besar. Kalau sudah di awal sudah melakukan merusak, membegal konstitusi misalnya, ya kan? Kemudian dengan cara-cara KKN misalnya, dengan cara-cara tidak bermartabat, membagi-bagi susu di CFD misalnya, dan segala macam itulah, membagi-bagi sembako. Ya bayangin anggaran kita begitu besar sekarang 490 triliun untuk bansos, Untuk bansos. 2024 ini. betul. Nah, kalau dengan cara-cara tidak bermartabat itu harus ditolak. Karena itu sudah jelas merusak, apalagi merusak netralitas misalnya. Netralitas ASN, TNI, Polri, dan ketika Pak Presiden Jokowi mengomentari debat. Nah, di sini orang-orang pintar kita, orang-orang yang terdidik, mereka harus sampaikan ini kepada masyarakat kita lebih luas. Karena bagaimanapun suara itu, suara seorang profesor, suara seorang asisten rumah tangga, seorang petani kita, nelayan kita di gunung, katakanlah petani kita di gunung sana, nelayan di laut sana, dimanapun mereka berada, seperti kata Bang Taslim tadi, ya sampai seumur hidup kita pun nggak bisa kita temui nih daerah ini, kita kunjungin daerah ini semua. Nilai suaranya sama suaranya. Artinya harus berfokus ke semuanya. Jangan hanya misalnya ke masyarakat kota aja. Katakanlah misalnya. Artinya penetrasi yang perlu dilakukan oleh Timnas Amin dengan narasi perubahan ini dari yang tadi, yang kalau Bang Ken bilang tadi kelompok yang mungkin melek informasi, yang kelompok pemilih rasional bisa juga mempenetrasikan ini ke kelompok masyarakat yang lebih luas, begitu kira-kira? Ya, setidaknya ya kalau tim Amin tentunya itu ya, atau katakanlah misalnya tim Ganjar juga ya. Nah, saya melihatnya ada kepentingan yang sama ini menolak cara-cara yang merusak. Jadi ada pasangan yang daya rusaknya lebih besar, iya itu harus ditolak menurut saya. Dan itu harus diartikulasikan, disampaikan informasinya, diseminasikan, disebarluaskan sampai ke seluruh Indonesia. Supaya tadi yang cerdas tadi itu kalau dia diam saja, mereka ini tidak tahu, ya tentu mereka nanti tidak ada perubahan elektabilitas. Artinya kalau tidak ada perubahan elektabilitas, bagaimana perjuangan perubahan itu juga akan sulit diwujudkan. Saya jadi ingat, awal-awal begitu muncul narasi perubahan ini, penolakannya luar biasa. Apa yang mau dirubah, kan itu ceritanya. Iya. Di awal-awal. Karena mereka bilang Jokowi ini sudah baik, sudah menjalankan segala-galanya dengan baik. Yang satu bicara keberlanjutan, bicara kemajuan. Yang satu bicara tentang Indonesia unggul, yang satu bicara perubahan. Tapi kan rupanya kita butuh
presiden yang lebih hebat dari Jokowi. Oke, Indonesia kita ini tidak begitu perlu. luas gitu loh. Oke. Iya kan? Indonesia ini diurus, saya kira bukan Pak Presiden Jokowi aja gitu kan. Pasti generasinya. Makanya ada kata pada masanya ada pemimpin dan pemimpin pun ada masanya. Saya suka ini kata-kata Bung Ken ini. Kita cari yang lebih hebat dari Pak Jokowi. Gimana Bang? Ya itu singkatnya seperti yang dikatakan oleh Pak Surya. Why not the best? Sama berarti ya itu. Why not the best? Kita di ujung pembicaraan ini apa kira-kira yang mau disampaikan oleh why not the best untuk seorang Anies Baswedan? Jadi kepada pemilih, kalau mau memilih itu kita lihat track recordnya. Oke. Kalau Pak Anies kan kebetulan menjadi pemimpin di Jakarta di era medsos, itu bisa dicek semua di Google. Siap. Jangan dengan persepsi. Ya. Saya bicara di banyak tempat kepada orang-orang yang kebetulan saya diundang, yang sama kepercayaan sama saya. Saya bilang kalau bicara tentang gereja Katolik, Anies Baswedan meresmikan dan memberi izin dan meresmikan gereja Katolik di Jakarta. Persis. Yang justru tidak bisa diresmikan oleh Ahok dan Jokowi. Ini fakta. Silakan cek. Betul. Jadi kita cek track recordnya. Jangan persepsi. Jangan memilih persepsi. Kami ini menghadapi 1 tahun sekian bulan. Ya. Tapi karena kita tekun menjelaskan. Ternyata enggak seperti ini. Ternyata enggak seperti ini. Kemarin dipersoalkan juga. Anies ucapan Natal saja enggak. Saya kirim ucapan Natalnya. Terdiam semua. Maksud saya, medsos ini memang banyak memainkan persepsi. Tetapi kita harus lebih cerdas. Orang-orang yang jauh dari pusat-pusat informasi harus lebih kritis. Jangan sembarangan memforward, karena apalagi dengan undang-undang ITE yang ada karetnya, itu nanti bisa jadi korban. Betul. Tapi poin saya, pemilu kali ini harus menjadi pemilu yang paling baik, pemilu yang paling bermartabat, pemilu yang paling terhormat, pemilu yang jurdil, adil, bebas dari ancaman, bebas dari tekanan, bebas dari segala iming-iming. Orang-orang yang seharusnya netral, PNS, TNI, Polri harus betul-betul netral. Kalau enggak, orang-orang yang harusnya netral, tidak netral, dia akan menanggung dosa terhadap keterlambatan kemajuan bangsa ini. Itu aja. Hal yang disampaikan juga oleh Ketua Umum PDI Perjuangan kemarin ya, Bung Gen ya? Ya. Di HUT PDIP yang ke-51 untuk lagi-lagi memperingatkan, meresonansi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Ya, kalau dari sisi saya, ya kita sebagai pers itu menurut Bill Kovac salah satunya adalah bahwa Bill Kovac and Rosenthal itu, bahwa fungsi pers itulah pemantau kekuasaan. Karena itu Kekuasaan. harus pantau terus kekuasaan. Sekecil apapun kekuasaan itu berpotensi diselewengkan. Nah, saya kebetulan di era 98 itu ikut juga demo-demo. Sekalipun saya bukan pemimpin demo, tapi Bang Taslim lebih aktivis lah mungkin dari saya ya gitu ya. Beliau zaman itu ya. Karena beliau kan sudah bermain di kancah Jakarta ya. Kalau saya kan di Medan waktu demo-demo. Nah, perjuangan kita ketika itu reformasi adalah ya stoplah dengan cara-cara KKN itu kan. Salah satu. Dan itu ada tap MPR-nya. Ada tap MPR-nya, tolak KKN. Dan ketika itu Pak Prabowo ini salah satu juga yang dilawan oleh para aktivis mahasiswa. Dan muncul juga isu-isu penculikan ketika itu. Nah, kita sekarang, kita hadapin problemnya adalah KKN juga. Bahwa ada begal konstitusi, mengubah konstitusi. Bahwa ada putra sulung dari seorang presiden ikut dalam pilpres. Nah ini kan yang ditolak pada era reformasi katanya, itu. Kalau dulu kan KKN, Ya. korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang bukan KKN, NKK, nolong kawan-kawan. Nah ini yang problem besar. Versi ordal. Iya. Saya tetap berpendirian bahwa Nolong kawan-kawan. tolak orang-orang yang daya rusaknya paling besar. Karena itu harus ingin perubahan. Pilih yang terbaik. Jadi kalaupun golput itu hak, jangan gunakan saat ini. Karena kita tidak baik-baik saja. Siap. Tapi gunakan untuk menghadang orang yang daya rusaknya paling banyak. Siap. Paling besar.
Saya kira Bung itu Ken, Bang Ken Taslim mau ini nambahkan kapan satu? pensiun nih? Nggak bisa masuk Nasdem ini ya? Oke, baik. Sahabat Media Indonesia, terima kasih. Pak Sekjen, Bang Hermawi Taslim, Bung Ken Ertonutasoid, terima kasih untuk pembicaraan kita pada siang hari ini. Semoga dan sama-sama kita berharap agar pemilu besok betul-betul kita laksanakan secara demokratis. Kita tetap kedepankan persaudaraan kekeluargaan. Saya suka sekali tadi pesan disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa Indonesia ini tidak mungkin hanya diurus hanya oleh satu kelompok saja, tapi semua pasangan calon yang maju ini kita harus akui sebagai saudara sama anak bangsa, berkompetisi juga secara sehat, dan saya pikir energi yang saat ini sedang besar-besarnya ada di Timnas Amin untuk terus menggelorakan perubahan, ini juga sesuatu yang pantas untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dan seperti yang disampaikan juga oleh Bung Ken tadi, kita sama-sama berhadapan dengan suatu agenda bersama untuk menolak apa yang disebut dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Karena energi ini yang sebagian besar merusak bangsa ini, merusak demokrasi kita ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Sekjen, Bang Taslim, sama Bang Ken Ertonutasoid, produser Berita Pemilu Metro TV. Sampai ketemu lagi di dalam pembicaraan kita berikutnya. Yang lebih Selamat hangat siang. lagi ya. Ya.